Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai dimensi ideologi retorika untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Wineke Dinar Pratiwi SPD MPD. Kelompok kami terdiri dari Rizka Afriliani dengan nomor NPM 191063100836, Rosita Oktaviani Siswanti dengan nomor NPM 191063108116 dan Inaya Elvina Budiarti dengan nomor NPM 191063108146. Retorika, seni berbicara dan seni mempengaruhi orang lain. Dalam ilmu retorika, berbicara tidak hanya menekankan pada output verbalnya saja, melainkan juga pada output nonverbal. Contohnya, seperti gerakan bola mata kita atau arah pandangan mata. Bahkan, benda apa yang kita pegang saat berbicara berpengaruh pada kepercayaan seseorang terhadap ucapan kita. Inilah yang dimaksud dengan retorika merupakan seni berbicara yang erat kaitannya dengan seni mempengaruhi orang lain. Salah satu caranya dengan mengenali lawan bicara kita. Nah, dengan mengenali lawan bicara, kita dapat memprediksi apa dan bagaimana yang harus dibicarakan agar ucapan kita dapat dipercaya. Hal inilah yang dapat dikatakan sebagai konsubstansialitas dengan penggunaan media oral atau tertulis, menurut Burke tahun 1969. Kemudian, dimensi ideologi retorika. Dimensi ideologi retorika yang pertama yaitu ada dimensi filosofis kemanusiaan. Dari dimensi ini, kita mengedepankan pemahaman dari sudut identitas atau ciri pembeda antara eksistensi. Adapun identitas pembedanya yaitu antara makhluk manusia dengan selain manusia, antara manusia yang berbudaya, dan antara yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan pandangan hidup. Kemudian yang kedua ada dimensi teknis. Berbicara adalah sebuah teknik penggunaan simbol dalam proses interaksi informasi. Yang ketiga, dimensi proses. Penampakan diri atau aktualisasi diri atau berbicara itu adalah salah satu keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ada dimensi teologis. Dimensi ini menyampaikan ajaran agama sesuatu yang wajib atau dakwah. Ya, selanjutnya perkenankan saya Inaya Elvina Budiarti melanjutkan presentasi. Nah, ada tujuan retorika. Tujuan retorika adalah persuasi, meyakinkan, mengajak gitu. Yang dimaksudkan dalam persuasi dalam hubungan ini adalah yakinnya penanggap penutur si pendengar akan kebenaran gagasan topik tutur, hal yang dibicarakan si penutur atau pembicara. Lalu bagaimana dengan fungsi retorika? Fungsi retorika yang pertama untuk membimbing penutur mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, membimbing penutur secara lebih baik memahami masalah kejiwaan manusia atau psikologinya. Yang ketiga, membimbing penutur menemukan ulasan yang baik. Dan yang keempat, membimbing penutur mempertahankan diri serta mempertahankan kebenaran dengan alasan yang masuk akal. Mempertahankan prinsip atau pegangan yang ia yakini. Lalu, kita juga harus mengetahui bagaimana cara melakukan retorika yang baik dan benar. Berikut adalah metode retorika. Yang pertama, oxordium, menentukan pendahuluannya. Fungsinya, pengantar ke arah pokok persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya menyiapkan mental para hadirin dan membangkitkan perhatian, seperti penggunaan para hadirin atau penggunaan rekan-rekan semuanya untuk menarik perhatian audiens. Lalu berbagai cara yang dapat ditampilkan untuk memikat perhatian hadirin. Seperti itu.
Lalu, sampaikan protesis atau latar belakang melakukan retorika. Mengemukakan hakikat pokok persoalan tersebut secara faktual atau secara kesejahteraan nilainya serta fungsinya dalam kehidupan. Jadi pembahasan ini dikemukakan sedemikian rupa sehingga tampak jelas kaitannya dengan kepentingan pendengarnya. Jadi ada hubungan timbal balik antara pendengar dan juga penuturnya, teman-teman. Lalu yang paling pokok adalah menyampaikan isi dari retorika. Mengapa retorika itu disampaikan kepada halayak ramai? Memberikan ulasan-ulasan tentang topik yang akan disajikan secara teoritis, kemudian mengemukakan kekuatan posisinya. Jadi kekuatan posisinya di sini ditujukan untuk meningkatkan rasa percaya akan ucapan yang diujarkan. Yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Jadi kesimpulan itu merupakan suatu penegasan hasil pertimbangan yang mengandung justifikasi atau pembenaran menurut penalaran orator atau pembawa si naskah. Jadi menurut saya pribadi conclusion ada atau ditujukan untuk merefresh otak para audiens mengenai topik yang tadi dibahas dan mengajak para audiens untuk percaya dengan ujaran yang disampaikan sebagai penegasan ulang bahwa topik ini, bahwa inti pembicaraan ini kalian harus percaya dengan si penuturnya sehingga audiens tersebut melakukan apa yang diujarkan. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu dihindari dalam pembuatan kesimpulan. Yang pertama ada mengemukakan fakta baru. Yang dimaksud dengan mengemukakan fakta baru di sini adalah untuk tidak membuat keputusan baru selain dari hasil analisis di dalam pembahasan. Lalu selanjutnya yang kedua adalah mengemukakan kata-kata mubazir dan tidak fungsional. Di sini dimaksudkan bahwa pembuatan kesimpulan harusnya mengurangi pemborosan kata. Syarat mutlak orator. Yang pertama, search credibility, sumber yang terpercaya atau ahli di bidangnya. Seorang orator haruslah seorang yang memiliki kemampuan dasar yaitu integritas, karakter, dan kredibilitas yang mampu melakukan persuasi terhadap banyak orang. Karakter yang mampu dipercayai memiliki alasan untuk dipercaya atau menjadi sumber kepercayaan, yaitu search credibility, yang dibuktikan dengan orator bahwa dirinya memang mumpuni pada bidangnya, dan karena kepakarannya itu seorang orator layak dipercaya. Selanjutnya adalah source attractiveness. Memiliki daya tarik sumber artinya memiliki penampilan yang meyakinkan untuk tampil sebagai orator, yaitu daya tarik komunikator yang bersumber dari fisik. Seorang komunikator yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan sikap melalui mekanisme daya tarik fisik, misalnya komunikator disenangi atau dikagumi ketika komunikat menerima kepuasan. Sally Chaiken pada tahun 1979 bahkan menelaah pengaruh kecantikan komunikator terhadap persuasi dengan studi lapangan. Ia mengkritik penelitian laboratorium yang meragukan pengaruh atraksi fisik. Ketika menghasilkan kesimpulan yang beraneka ragam, penelitian laboratoris terlalu melebih-lebihkan daya tarik fisik dan menjadikan mahasiswa yang menjadi objek penelitian terpengaruh oleh penelitian untuk menjawab sesuai dengan kehendak peneliti. Seseorang cenderung menyenangi orang yang tampan atau cantik, yang banyak kesamaan dengan individu lain. Atraksi fisik menyebabkan komunikator menarik, dan karena menarik, ia memiliki daya persuasi. Tetapi, kita juga tertarik pada seseorang karena adanya beberapa kesamaan antara dia dengan kita. Kalau begitu, apakah komunikat akan lebih mudah menerima pesan komunikator bila ia memandang banyak kesamaan di antara keduanya? Everett M. Rhodes telah meninjau banyak penelitian komunikasi. Ia membedakan antara kondisi homopili dan heteropili. Pada kondisi pertama yaitu homopili, komunikator dan komunikat merasakan ada kesamaan dalam status sosial ekonomi, pendidikan, sikap, dan kepercayaan. Pada kondisi kedua yaitu heteropili, terdapat perbedaan status sosial ekonomi, pendidikan, dan kepercayaan antara komunikat dan komunikator. Komunikasi akan lebih efektif pada kondisi homopili daripada kondisi heteropili,
Karena itulah, komunikator yang ingin mempengaruhi orang lain sebaiknya memulai dengan menegaskan kesamaan antara dirinya dengan communicate. Seseorang dapat mempersamakan dirinya dengan communicate dengan menegaskan persamaan dalam kepercayaan, sikap, maksud, dan nilai-nilai sehubungan dengan suatu persoalan. Kesamaan dengan communicate cenderung lebih efektif. Pertama, kesamaan mempermudah penyandibalikan atau decoding, yakni proses penerjemahan lambang-lambang yang diterima menjadi gagasan-gagasan. Contohnya, seorang politikus memiliki kondisi ekonomi yang sama dengan masyarakat, sehingga kondisi ekonomi tersebut dijadikan sebagai lambang ketika dia menyampaikan misi untuk mensejahterakan rakyat. Kedua, kesamaan membantu membangun premis yang sama. Ketiga, communicate tertarik pada komunikator. Seperti telah berulang kali disebutkan, seseorang cenderung menyukai orang-orang yang memiliki kesamaan disposisional atau kondisi dengan seseorang. Keempat, kesamaan menumbuhkan rasa hormat dan percaya pada komunikator. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.